Bikin animasi pakai handphone, emang bisa? Ya bisa lah, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang di channel Lititun. Di kesempatan kali ini, saya mau bikin sebuah tutorial cara bikin animasi di handphone. Adapun aplikasi yang kalian butuhkan diantaranya iPispen X, Flipaclip, dan KineMaster. Dan kalian juga boleh menggunakan CapCut, itu tergantung selera kalian masing-masing sih. Pertama-tama di sini kita tambahkan kanvas baru. Kalian bisa ikutin sesuai petunjuk di video tersebut. Nah, di sini kita bikin pola atau kita bikin sketsa dulu untuk karakternya. Di sini saya akan membuat karakter dari tokoh saya yaitu Wawan. Sebagai contoh, di sini saya bikin sketsa dulu untuk bajunya. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan aplikasi selain iPispen X seperti Sketchbook, Medibang Paint, dan Infinite Design juga bisa. Untuk membuat atau menggambar sebuah karakter dibutuhkan kesabaran agar hasilnya cukup signifikan atau ya baguslah. Oke, di sini kita bikin dulu sketsanya kurang lebih seperti ini. Kita bikin juga bagian kepalanya. Kita bikin sakunya juga. Dan di sini kita tambahkan layer baru. Kita turunkan kecerahannya di layer yang kita buat sketsa tadi. Nah, di proses ini kita butuhkan sebuah kesabaran untuk membentuk suatu gambar. Usahakan untuk garis jangan sampai putus teman-teman, karena jika putus akan terlihat tidak rapi dan tidak bisa diwarnain ya, karena harus rapat intinya. Kita bikin wajahnya seperti ini kira-kira. Kalian bisa bikin lebih rapi dari ini ya guys, karena ini cuman contoh dan saya bikinnya ini pakai tangan guys. Oke, kita bentuk rambut yang identik sesuai dengan karakter yang saya buat yaitu Wawan. Oke, kita bikin juga rambut sampingnya seperti ini. Usahakan serapi mungkin guys. Nah, ini garisnya harus tidak boleh putus pokoknya. Usahakan presisi. Sebenarnya untuk pembuatan animasi itu banyak sekali guys tahapannya. Yang pertama itu kita bikin dulu alur cerita atau naskahnya, drama animasinya itu. Nah, kita bikin cerita semenarik mungkin. Jika dirasa cerita sudah bagus, kita lanjut proses yang kedua, yaitu pembuatan animasinya. Nah, di proses ini kita dituntut untuk sekreatif mungkin untuk membuat gerakan-gerakan yang bagus agar animasinya bagus. Dan jika animasinya sudah selesai dibuat, kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses dubbing atau pengisian suara. Nah, untuk pengisian suara ini juga dibutuhkan
keterampilan kalian masing-masing dalam proses pengisian suara agar menghidupkan suatu karakter. Jika sudah proses dubbing selesai, kita lanjut proses yang keempat, yaitu editing video. Nah, jika editing video ini selesai, maka kita tinggal ekspor aja dan selesai. Tapi tidak secepat itu guys, karena bikin animasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama agar hasilnya juga bagus ya. Oke, kita lanjut aja lagi, nanti kita bahas lagi. Di sini kita bikin kerah bajunya serapi mungkin. Lanjut kita bikin celananya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita bikin juga garis-garis seperti ini. Tambahkan sedikit detail di bagian sakunya. Lanjut kita bikin bagian lengan tangan. Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, bagi kalian yang baru saja singgah di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Kita sharing bersama, karena saya juga masih pemula banget dalam merintis sebuah channel. Oke, terima kasih. Kita lanjut pembuatan bagian tangan sebelahnya. Nah, kita ulangin aja guys, pokoknya kita bikin serapi mungkin. Karena durasi video yang cukup lama, maka saya akan sedikit mencepatkan proses penggambaran karakter ini. Nah, ini hampir selesai ya. Kita bikin detailnya agar lebih menarik. Dan jika sudah selesai, langsung aja kita simpan. Kita lanjut lagi proses yang berikutnya. Kita keluar dulu dari aplikasinya. Nah, kita langsung aja menuju ke aplikasi Flippa Clip untuk membuat
animasinya. Di sini kita namai dulu proyeknya. Sebagai contoh kita bikin animasi Lidi Tune. Kita pilih YouTube 1080 pixel. Untuk fps kita pilih saja di 13 fps. Untuk latar belakang atau background kalian bisa pilih dari foto, kamera, cat, ataupun juga background yang telah disediakan. Oke, sebagai contoh kita pilih saja background yang sudah disediakan. Di sini kita klik saja titik 3 di atas untuk menambahkan gambar yang kita buat tadi. Kita klik tambah gambar. Oke, kita posisikan dulu gambarnya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita paskan dulu. Setelah itu kita bikin bagian matanya. Dan mata satunya lagi. Terus kita tuangkan warna ciri khas karakter saya. Kita bikin detail telinganya dan telinga satunya. Dan ini saya akan mencontohkan. Sebagai contoh kita bikin layer kedua, yaitu bagian mulut agar bisa berbicara. Kita namai dulu layarnya, yaitu layar mulut. Kita tambahkan frame sekitar 5-6 frame. Nah, kita bikin mulut di sini agar seperti orang berbicara. Kurang lebih seperti itu guys cara bikinnya. Kita bikin giginya, maka hasilnya akan seperti itu. Kita rapikan lagi. Jika dirasa kurang rapi, pokoknya kita rapikan serapi mungkin. Nah, hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Oke, kita presisikan agar lebih simetris lagi. Jika dirasa kurang pas, kalian bisa mengepaskannya lagi. Bisa kalian geser-geser. Seperti inilah kira-kira hasilnya. Oke, di sini kita tuangkan warna menggunakan ember cat. Kita tuangkan warna merah untuk bagian mulut dan warna putih untuk bagian giginya agar lebih terlihat realistis. Oke, hasilnya akan seperti ini kira-kira. Tapi masih belum jadi ini ya, karena ini masih terlalu cepat gerakan mulutnya. Nanti kita tambahkan layer atau frame lagi agar animasinya lebih smooth.
Oke, di sini kita tambah layer lagi. Sorry, di sini kita tambahkan dulu framenya. Kita tambahkan framenya secukupnya aja. Nah, di sini untuk membuat mata berkedip, kita langsung aja tuangkan warna di kulitnya agar bisa menghapus atau menimpa warna mata sebelumnya. Seperti ini kira-kira. Kita bikin kedipan mata di layer paling terakhir, yaitu layer yang kita bikin tadi, yang kita tambahkan tadi, kita bikin di layer terakhir seperti ini kira-kira. Maka akan terlihat seperti orang berkedip. Nah, kita tambahkan layer lagi untuk bagian tangan. Jika mau menggerakkan tangan, kita bikin layer tangan. Sebagai contoh, di sini kita ambil di sini, kita tambahkan gambar tangan di frame bagian ini. Usahakan garisnya jangan sampai putus agar saat menuangkan cat bisa presisi catnya. Kita bikin tangannya serapi mungkin, dan setelah itu kita tuangkan cat atau warna sesuai kulit karakter tadi di layer tangan. Dan kita hapus saja tangan sebelumnya. Tangan yang kita timpa tadi kita hapus saja karena diganti tangan yang baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Tapi ini animasinya masih sangat kaku karena masih kurang gerakannya. Kalian bisa membuatnya gerakannya lebih banyak lagi karena ini hanya contoh. Karena ini masih kurang, kita bisa menambahkan satu frame lagi untuk membuat gerakan tangan yang berbeda. Di sini kita hapus dulu tangan sebelumnya. Kita rapikan dulu garisnya. Setelah itu kita pergi ke layer tangan. Kita bikin lagi pola atau bentuk tangannya dengan gerakan yang berbeda ya, agar animasinya lebih bagus. Kita bikin serapi lagi, serapi mungkin. Oke. Kita bikin tangannya agar terlihat bagus. Di sini kita samakan. Jika dirasa kurang besar, kita bisa memangkasnya dan kita perbesar sedikit agar lebih proporsinya lebih pas gitu. Maka akan seperti ini hasilnya. Tapi ini juga masih kurang sih sebenarnya gerakannya, karena ini hanya contoh. Kalian bisa menambahkannya lebih banyak lagi ya, agar animasinya lebih bagus.
Oke, agar kepalanya juga terlihat tidak kaku, di sini kita bisa gerakin dikit, agak menunduk ya, agar animasinya lebih bagus lagi. Di sini kita, nah seperti ini, kita bisa menggunakan alat yang ini agar bisa agak gerak dikit kepalanya biar tidak kaku. Nah ini kan gerak ini kepalanya, kita rapikan lagi garisnya. Oke, kita rapikan menggunakan alat yang ada di samping itu, namanya saya kurang tahu guys, lupa, pokoknya menggunakan alat itu. Kita rapikan mulutnya di layar mulut tadi agar lebih pas dengan wajahnya. Kita bisa merapikan di layar mulut. Nah hasilnya akan agak seperti ini kepalanya ya, agak goyang dikit. Nah ini dia hasilnya. Jika dirasa sudah pas, di sini kita gabungkan layar mulut dan layar sebelumnya kita gabungkan semua. Nah maka animasinya sudah selesai. Di sini kita bisa memperbanyak mengcloning atau memperbanyak frame ya, biar durasinya agak lama dikit. Nah di sini kita cloning aja. Dan di sini saya akan membuat sedikit gerakan. Sebagai contoh, di sini kita geser hasil cloningan layar tadi ya. Maaf, cloningan frame tadi maksudnya. Nah, ini gerakan ke satu dari sini. Kita rapikan dulu untuk garisnya. Maaf, untuk gambarnya maksudnya. Kita rapikan. Di frame kedua kita geser sedikit ke depan seperti ini. Dan di layar ketiga kita geser lagi ke depan sedikit seperti ini. Lakukan hal sama ke layar 4 dan layar-layar seterusnya, agar seperti orang bergerak atau berjalan gitu sih. Tapi ini hanya contoh ya, kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi, karena sekali lagi ini hanya contoh. Kurang lebih seperti itu. Jika digerakkan, jika dirasa ini terlalu cepat, kita bisa menambahkan frame ya, agar gerakannya lebih smooth lagi. Kita tambahkan frame by frame sampai kira-kira gerakannya bagus ya. Nah ini udah nggak terlalu cepat. Nah gini ya hasilnya. Oke, kita tambahkan lagi jika masih kurang bagus atau masih kecepatan, kita tambah lagi layarnya. Maaf, framenya maksudnya, salah mulu. Oke, kita tambahkan framenya. Nah ini sudah nggak kecepatan ya, udah nggak kecepatan, ini udah lumayan pas menurut saya. Jika sudah dirasa pas atau sudah bagus, di sini kita klik ke
ke penayang frame. Di sini kita gandakan frame ya, agar durasinya lebih lama lagi. Oke, kita copy frame. Nah, kita play, akan seperti ini hasilnya. Oke, cukup untuk pembuatan animasi ini sudah selesai. Kita langsung aja kita buat film. Kalian langsung aja klik buat film, tekan izinkan. Nah, kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, ini jika sudah selesai akan seperti ini hasilnya. Tapi ini masih belum selesai ya, karena baru animasi saja. Setelah itu kita lakukan proses pengisian suara dan editing animation. Kita langsung aja ke KineMaster. Kalau saya pakai KineMaster sih, tapi kalau kalian mau pakai CapCut juga boleh. Itu tergantung selera masing-masing. Oke, di sini tambahkan animasinya tadi. Kita tambahkan dulu. Kita pilih. Oke. Setelah itu kita bisa menambahkan suara atau audionya. Kalian bisa langsung merekamnya di aplikasi atau langsung menambahkan audio yang sudah kalian rekam sebelumnya. Oke, kita tambahkan audionya di sini. Maka akan seperti ini hasilnya. Bikin animasi pakai handphone emang bisa? Ya bisa lah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, jika sudah selesai pembuatan animasi, editing video, dan pengisian suara, langsung aja kita ekspor videonya. Jika sudah semua itu, maka sudah selesai pembuatan animasinya. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.